Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita ribuan nikmatnya sehingga kita masih bisa berkomunikasi sampai detik ini. Kami dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah tahun 2022 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Struktur Pengendalian dan Resistensi Bakteri guna untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah mikrobiologi, dosen pengampu Bu Yayu Putri Rahayu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadia Sofiadi, Mardati Laryadi, Fatma Zahra, Sofi Inayah, Maulida Saharani, Raflika Azwan dari Girsang, dan Mayada Salsabila. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Bakteri adalah sebuah mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi selular prokariotik atau tidak mempunyai selubung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam bentuk khusus atau nukleus, dan tidak ada membran inti. DNA pada bakteri berbentuk sirkuler, panjang, dan biasa disebut nukleoid. DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas ekson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstra kromosomal yang bergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler. Bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium. Jamaknya bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Dinding sel bakteri sangat tipis dan elastis, terbentuk dari peptidoglikan yang merupakan polimer unik yang hanya dimiliki oleh golongan bakteri. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan bakteri? 2. Sebutkan struktur bakteri dan jelaskan. 3. Jelaskan pengendalian bakteri. 4. Jelaskan tentang resistensi bakteri. 1.3 Tujuan. 1. Untuk mengetahui apa itu definisi bakteri. 2. Untuk mengetahui apa saja struktur bakteri. 3. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian bakteri. 4. Untuk mengetahui penjelasan resistensi. Bab 2 Pembahasan. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian atau definisi dari suatu bakteri. Bakteri merupakan suatu kelompok mikroorganisme yang memiliki sel tunggal dan tidak memiliki selubung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tertentu pasti memiliki DNA, tetapi tidak terlokalisasi dalam tempat yang khusus dan tidak memiliki membran inti. DNA pada bakteri berbentuk sirkular, panjang, dan yang biasanya disebut dengan nukleoid. Bakteri juga memiliki DNA ekstra kromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkular. Bakteri memiliki karakteristik yang beragam, maka dari itu dalam memproses, mempelajari, dan memahami bakteri, diperlukan identifikasi. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mencari suatu ciri-ciri khusus pada mikroorganisme yang belum diketahui, kemudian dibandingkan dengan organisme yang telah diketahui. Identifikasi mikroorganisme yang baru saja diisolasi sangat memerlukan perincian, deskripsi, dan perbandingan yang sangat rinci dan jelas dengan deskripsi yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk jasa-jasa teknik lain yang mempunyai kesamaan jenis. Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara morfologi ataupun cara fisiologi. Identifikasi yang dilakukan secara morfologi dapat meliputi bentuk koloni, ataupun struktur koloni, bentuk sel, ukuran sel, dan pewarnaan bakteri.
Pengamatan morfologi ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu dengan cara pengamatan makroskopis ataupun mikroskopis. Pengamatan makroskopis dilakukan dengan cara mengamati mikroorganisme pada bagian-bagian yang nampak saja atau yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti bentuk koloninya, tepian koloninya, elevasi koloni, dan permukaan koloni. Sedangkan pengamatan mikroskopis ini digunakan pada saat ingin mengamati pergerakannya dan pembelahan secara binar, mengamati bentuk dan ukuran sel yang alami, yang pada saat mengalami fiksasi panas, serta selama proses pewarnaan mengakibatkan beberapa perubahan. Pengamatan secara fisiologi dapat dilakukan dengan uji biokimia. Pengamatan fisiologi ini dapat dilakukan dengan cara pengujian seperti fermentasi karbohidrat, pengujian methyl red, pengujian Voges-Pascoe, pengujian oksidase, pengujian protease, dan lain-lain. 2.2 Struktur bakteri. Yang pertama, nukleoid. Nukleoid artinya seperti nukleus, yang merupakan daerah berbentuk tidak teratur di dalam sel prokariot yang mengandung semua atau sebagian besar bahan genetik. Panjang kromosom DNA sangat besar dibandingkan dengan dimensi sel, dan karenanya harus dipadatkan agar sesuai. Berbeda dengan inti sel eukariotik, ia tidak dikelilingi oleh membran nukleus. Sebagai gantinya, nukleoid terbentuk dengan kondensasi dan pengaturan fungsional dengan bantuan protein arsitektur kromosom dan molekul RNA serta supercalling DNA. Panjang genom sangat bervariasi, umumnya paling tidak beberapa juta pasangan basa, dan sebuah sel mungkin berisi banyak salinannya. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel pada bakteri tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Berdasarkan lapisan dinding selnya, ahli bakteriologi asal Denmark Hans Christian Gram mengelompokkan bakteri menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang akan berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Sementara itu, bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan berwarna merah atau merah. 3. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. 4. Plasmid. Rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disiplinkan pada bakteri. 5. Sitoplasma, yang merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. 6. Flagella, disebut juga sebagai bulu cambuk, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. 8. Membran sel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat di dalam dan keluar bakteri. 9. Pili, untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Pengendalian bakteri merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dalam memperkecil kerugian. Tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit, infeksi, dan pembusukan atau perusakan oleh mikroorganisme. Bakteri dapat dikendalikan dengan beberapa cara, yaitu desinfeksi. Desinfeksi adalah perusakan atau penghambatan penghapusan mikroba dan menyebabkan penyakit atau masalah lain, misalnya seperti pembusukan. Hal ini biasanya dicapai dengan menggunakan bahan kimia. 2. Antiseptik, yaitu antibakteri yang bertujuan untuk membunuh, menghambat, atau menurunkan jumlah mikroorganisme. 3. Pengendalian mikroba dengan filtrasi. Filter udara bervariasi untuk menyaring udara, membersihkan partikel yang kemungkinan dialirkannya udara bersih ke dalam ruangan tertutup dengan sistem aliran udara laminar.
2.4 Resistensi bakteri. Tidak semua jenis bakteri berbahaya, misalnya bakteri baik dalam usus atau probiotik yang menjaga fungsi saluran pencernaan. Selain itu, tentu ada pula bakteri jahat yang menyebabkan infeksi dan penyakit. Pada dasarnya, infeksi bakteri ini akan diobati dengan obat antibiotik. Namun, lama-kelamaan bakteri bisa beradaptasi dengan obat-obatan dan jadi makin sulit untuk dibunuh. Kondisi inilah yang disebut resistensi bakteri terhadap antibiotik. Beberapa bakteri secara alami dapat melawan jenis antibiotik tertentu. Bakteri dapat menjadi resisten bila gen di dalamnya berubah atau bakteri mendapatkan gen yang resisten terhadap obat dari bakteri lain. Resistensi bakteri terhadap antibiotik merupakan ancaman bagi kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini terjadi karena penggunaan antibiotik yang relatif tinggi. Resistensi ini selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas, juga memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Pada awalnya resistensi terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi lambat laun juga berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya Streptococcus pneumoniae atau SP, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Penyebab resistensi bakteri. Resistensi obat tidak bersifat universal baik dalam hal obat maupun mikroorganismenya. Perubahan-perubahan dasar dalam hal kepekaan mikroorganisme terhadap antimikroba dapat memandang faktor genetika yang mendasarinya adalah terjadi keadaan sebagai berikut. 1. Dihasilkannya enzim yang dapat menguraikan antibiotik seperti enzim penisilinase, cefalosporinase, fosforilase, adenilase, dan asetilase. 2. Perubahan permeabilitas sel bakteri terhadap obat. 3. Meningkatnya jumlah zat-zat endogen yang bekerja antagonis terhadap obat. 4. Perubahan jumlah reseptor obat pada sel bakteri atau sifat komponen yang mengikat obat pada targetnya. Resistensi bakteri dapat terjadi secara intrinsik maupun didapat. Resistensi intrinsik terjadi secara kromosomal dan berlangsung melalui multiplikasi sel yang akan diturunkan pada turunan berikutnya. Resistensi yang didapat terjadi akibat mutasi kromosomal atau akibat transfer DNA. Sifat resistensi terhadap antibiotik melibatkan perubahan genetik yang bersifat stabil dan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Resistensi akibat mutasi yang menimbulkan keadaan resisten terhadap antibiotik juga merupakan peristiwa spontan. Perubahan yang terjadi pada mutasi biasanya mengenai satu pasangan basa pada urutan nukleotida gen. Mutasi kromosom mengakibatkan perubahan struktur sel bakteri. Resistensi dengan perantaraan transposon. Transposon adalah struktur DNA yang dapat bermigrasi dari genom suatu organisme. Transposon terdiri dari gen yang dapat memotong DNA sendiri sehingga dapat berpindah ke tempat yang lain. Menurut buku Millie Guilfoyle et al. 2007 memaparkan bahwa kemampuan bakteri untuk beradaptasi merupakan penyebab terbesar timbulnya resistensi. 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Bakteri adalah sebuah mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi selular prokariotik atau tidak mempunyai selubung inti. Bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium, jamak bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam bentuk khusus atau nukleus, dan tidak ada membran inti. Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, baik secara morfologi ataupun secara fisiologi. Struktur bakteri terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sel atau membran plasma, pili, flagella, sitoplasma, ribosom, nukleoid, dan plasmid. Resistensi bakteri terhadap antibiotik merupakan ancaman bagi kesehatan, baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini terjadi karena penggunaan antibiotik yang relatif tinggi. Resistensi ini selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas, juga memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. 3.2 Saran. Karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang bakteri dan pemanfaatannya, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman tentang pembuatan makalah ini, tetapi karena keterbatasan penulis termotivasi untuk menjadi lebih baik, maka dari itu penulis berharap agar lebih memahami tentang pembuatan makalah. Begitupun waktu yang dibutuhkan agar lebih diperpanjang lagi sehingga dihasilkan makalah yang lebih baik lagi.